Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Syukur kepada Allah. Bicara Rensra lanjut ke sini gitu ya. Tuhan sedang membuat tidur nyenyak. Dan ketika tidur nyenyak, mengambil satu bagian dari bagian tubuh laki-laki itu dan menutupnya dengan daging. Diambil oleh Tuhan dari manusia itu dan dibangunnya seorang perempuan. Boleh memberkati pernikahan, gitu ya. Apa jawabannya Mas Richard? Waktu itu. Dalam menghidupi, mengintegrasikan makna, rahasia besar, misteri rencana Allah yang dinyatakan dalam Kristus, yang dulu tersembunyi sekarang sudah ternyata di depan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara bukan tentang pernikahan yang kita lihat saja, yang bisa kita lihat dengan mata kita seperti ini, tetapi juga sedang berbicara tentang rencana keselamatan Allah yang diteruskan dalam rumah tangga. Kok bisa? Gitu. Bagaimana? Kan yang kita tahu selama ini, keselamatan itu kan dikerjakan oleh Kristus. Udah, selesai. Oke. Tapi hari ini kita melihat bahwa rumah tangga juga itu sedang berbicara tentang rencana keselamatan Allah yang sudah terjadi
dan sekarang akan diteruskan oleh suami istri di dalam rumah tangga mereka. Pernah saya tanya sama salah satu pasangan yang mau menikah, apa tujuan Anda untuk menikah? Jawabannya, untuk cari bahagia. Tapi itu kategorisasi hari pertama sih, jadi ya udah nggak apa-apa kan, masih berapa kali kategorisasi? 11 kali, jadi nanti bisa belajar. Nah kadang-kadang gitu ya, karena yang satu belum beres dengan dirinya sendiri, belum bahagia, yang satu juga belum bahagia, maka mencari kebahagiaan di luar. Maka tulang karena kesepian. Tidak ada pernikahan yang karena usia saja, atau hanya karena usia. Tidak ada pernikahan yang karena konstruksi masyarakat sebenarnya. Tidak ada pernikahan yang karena nggak enak orang bilang apa. Seharusnya tidak ada pernikahan yang seperti itu. Karena pernikahan itu luar biasa. Dia adalah sebuah tanda relasi atau hubungan Allah dengan gerejanya. Semua yang memilih dan memutuskan menerima panggilan pernikahan, harusnya mereka adalah orang yang siap untuk menghidupi misteri Allah dalam hubungan Kristus dengan gereja, yaitu keselamatan Allah. Yang penuh penghormatan, seperti suami menghormati Tuhan, demikianlah istri menghormati suaminya. Dan rumah tangga adalah hubungan yang penuh kasih, seperti suami mencintai dirinya sendiri. Karena tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya, jadi tidak mungkin Mas Richard membenci Mbak Yani. Nah, saya pernah mengatakan dalam salah satu PA di Tanjung Karang, ulang tahun pernikahannya Pak Jitriana, siapa suami yang berhak menerima penghormatan istri seperti penghormatan kepada Tuhan? Suami yang seperti apa Bapak Ibu? Suami seperti apa yang berhak menerima penghormatan dari istri seperti penghormatan kepada Tuhan? Suami yang seperti apa? Suami yang seperti apa? Gak semua suami berhak menerima penghormatan seperti penghormatan kepada Tuhan oleh istri. Yang berhak itu siapa? Yang seperti apa? Adalah suami yang tahu mencintai dirinya sendiri, karena dia harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Kalau dia saja tidak menjaga hidup, misalnya merokok, jangan tersinggung ya Bapak Ibu, ini fakta gitu ya. Yang tidak merokok tiba-tiba kanker paru-paru gitu. Kalau suami saja belum tahu mencintai dirinya sendiri, hidupnya mungkin masih bergantung kepada orang lain, paksa menikah, maka dirinya sendiri aja dia tidak tahu mencintai, bagaimana dia tahu mencintai pasangannya. Padahal suami yang berhak mendapatkan penghormatan seperti Tuhan adalah suami yang tahu mencintai pasangannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau setiap waktu dia tidak pernah menyadari dirinya, dia terlalu jauh mengambil jarak dari diri, sehingga dia tidak tahu apa yang dirinya butuhkan. Dia tidak pernah merawat diri, bahkan kadang-kadang dia menjadi orang pertama yang seringkali melukai dirinya sendiri. Dia tidak beres dengan dirinya sendiri, belum berdamai dengan dirinya sendiri, masih bertanya kenapa aku begini terus setiap hari. Bagaimana dia bisa mencintai istri seperti dirinya sendiri? Ya karena yang dia tahu melukai diri, maka dia akan melukai dirinya sendiri. Dan mencintai dirinya sendiri yang sudah berhasil menemukan Tuhan dalam jejak kehidupan mereka, walaupun itu titik terendah, walaupun itu luka yang dalam sekalipun, mereka berhasil menemukan Tuhan. Ya pasti itu karena kasih karunia Tuhan dan keterbukaan kalian gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi suami yang berhak menerima penghormatan dari istri seperti istri menghormati Tuhan adalah suami yang tahu mencintai dirinya sendiri. Strategi kehidupan kalian, saudari Yana dan saudari Richard. Karena itu nanti majelis jemaat akan memberikan Alkitab itu sebagai simbol bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidupmu. Jadi sudah tahu ya, pernikahan ini luar biasa, nilainya luar biasa, dan panggilannya luar biasa. Karena kalau Richard dan Mbak Yana tidak beres di gereja nanti kacau, marah di rumah bawa di gereja. Di gereja juga tidak beres, di masyarakat tidak beres. Tapi kalau di rumah beres,
Di gereja beres, dampaknya akan terasa di masyarakat juga jadi beres. Berarti pernikahan itu bukan hanya panggilan tentang dua orang, dua gereja, dua keluarga besar, tapi panggilan bagaimana kita membawa impact, membawa dampak kepada masyarakat. Yang hari ini banyak sekali orang takut menikah karena trauma-trauma hubungan dan ketidaksetiaan demi ketidaksetiaan yang ada. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Saudari Ana dan saudara Richard, kalian dipanggil dengan tujuan itu, membawa cahaya tujuan itu dan bercahaya dan memberi rasa melalui rumah tangga kecil kalian dimanapun Tuhan memanggil kalian. Amin buat firman Tuhan saat teduh. Di dalam doa kau sebut namaku, di dalam harapan kau sebut namaku, dia
ratakanlah firman Allah dengan kasih pengorbanan Kristus yang berpadu dengan kesetiaan gereja melalui kehidupan rumah tanggamu yang dipancarkan di dalam kehidupan keluarga besar, gereja maupun masyarakat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan waktu untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Hidup
persiapan hari ini telah selesai. Puji syukur kepada Tuhan bahwa sudah lega ya, Mas Richard dan Mbak Juni sudah sah, Mbak. Selamat untuk Mas Richard dan Mbak Juni. Mohon berkenan untuk bersabar Bapak Ibu. Hari ini kita akan menerima sambutan dari keluarga mempelai yang akan Shalom. Sedikit sampaikan ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelumnya selamat siang. Terima kasih sudah dari pagi bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih. Pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini momen spesial bagi kami berdua. Akhirnya sah. Momen yang dimana kami mengikat janji suci sehidup semati. Indah rancangan Tuhan apa yang terjadi sampai hari ini. Sedikit tadi perjalanan yang mungkin sedikit dikasih tahu sama pendeta Lomi gimana kita melewati sendiri-sendiri hingga bersama-bersama. Gantian dong. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami dengan rendah hati dan juga penuh dengan sukacita mengucapkan terima kasih untuk yang pertama kepada orang tua kami, ada Mama, Bapak, lalu ada Mama Bandung dan juga Mama Lampung, lalu untuk Ibu, Bapak, yang kedua untuk Mas, pastinya untuk Mbak kami, untuk kakak-kakak, bahkan untuk keluarga besar yang puji Tuhan pada saat ini hadir walaupun tidak lengkap. Lalu berikutnya kami juga bersyukur untuk terutama Ibu Lomi sebagai pendeta GKSBS dan juga majelis GKSBS di tempat ini, dan juga untuk Pak Budiman serta majelis GKI yang sudah hadir, terima kasih. Berikutnya kami juga bersyukur, terima kasih untuk teman-teman ya, baik teman rekan pelayanan di gereja maupun gengnya Harisat ya, ya yang selalu mendukung kami. Lalu juga terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan ya, baik yang datang dari GKSBS maupun dari GKI. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk setiap kebaikannya, bantuannya, untuk setiap nasihatnya, bahkan untuk setiap masukannya yang sangat berguna untuk kami sampai kami ada di saat ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam proses kami menuju persiapan hingga hari ini mungkin ada salah-salah kata atau perilaku kami yang kurang pas. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Kami juga setelah ibadah ini mengundang Bapak Ibu untuk menikmati hidangan ucapan syukur kami yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari SMP Kristen 5 dan yang lainnya. Kita aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dari ini dari Pangeran dan Putri nih ya. Pangeran Richard akhirnya menikah dengan Putri Juni Triana. Tambatan hati tergapai sudah. Melangkah pasti tak gundah gulana. Baik, kita akan menerima sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Majelis Bapak Menapa Setianto. Ini spesial, saya akan membacakan pantun. Pakai sepatu cat pergi ke gereja, sambil keliling melewati Tugu Adipura. Selamat hidup baru Mas Richard dan Mbak Yana. Ingat, saling mengasihi adalah yang utama. Tuhan memberkati. Monggo Pak Pendeta Budiman. Catatannya Saudara Richard. Bagus sekali tentu hari ini hari yang membahagiakan buat kita semua. Ada yang mengatakan besangan begitu. Nanti ada bagian GKI download mantu ya. Unduh mantu. Ya tentunya apa yang sudah dipersiapkan gereja baik GKI ataupun GSBS untuk mempersiapkan kedua mempelai ini dengan percakapan demi percakapan, dengan pembinaan demi pembinaan, kalau istilah GKI Kabina Pranika, di GSBS katekisasi yang lebih panjang dari GKI. Tapi tentunya semua itu adalah bagian dari tanggung jawab dan perhatian gereja kepada kedua pasangan kita ini. Terima kasih kepada Dr. Robi yang sudah mendampingi begitu rupa dalam percakapan yang cukup panjang. Juga majelis jemaat yang mendampingi, membimbing, juga pada akhirnya memberikan layanan peneguhan bagi anggota jemaat kami saudara bicara. Jadi kita resmi ya Pak ya untuk berbesanan. Dan ini rasanya besanan yang pertama rasanya. Karena tadi Bapak Ketua Majelis Jemaat mengajak untuk sambutan, sebenarnya itu ingin ada sambungan dari pantun. Ya. Saya akan memberikan pantun satu saja Bapak Ibu ya. Burung nuri hinggap di dahan, bernyanyi riang di pagi yang terang. Sungguh indah kasih Tuhan menyatukan GKI dan GSBS Tanjung Karang. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Budiman. Surprise ya Pak ya. Oke, ibadah pemberkatan peneguhan nikah sudah selesai. Jam 12 lewat dikit. Saatnya jemaat dan yang hadir memberi ucapan selamat. Nih mantennya Richard Asian Simanung Khalid dengan Juni Triana. Sabtu 11 April 2026 di GSBS Tanjung Karang ya. Terima kasih, kita mau ramah-tamah, Tuhan memberkati. Gayanya gimana? Ini udah selesai acara. Ini lagi kumpul sama teman-teman kayaknya SMP K5 atau penabur ya. Gabungan kayaknya ya. Teman-temannya Mbak Yana Richard. Coba Om Marco sampaikan sambutan dulu. Kata-kata mewakili teman-teman panitia, sampaikan di salapan. Oh, oke. Ayo. Berdiri.
di samping pengantin. Nah, oke. Kita dengarkan Om Markus apa nih? Monggo. Yo. Yo, yo. Selamat menemui hidup baru buat saya dan masnya menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Om Markus. Terima kasih Mbak Yana, Bang Richard, Tuhan berkati. Ya. Di dalam doaku, kau sebut namaku. Di dalam harapanku, kau sebut